Oke, sudah di kebun teman-teman. Ya seperti ini kondisi cabai saya teman-teman, segar-segar kalau pagi nih. Kalau gini buahnya terlihat banyak ya teman-teman ya. Kalau dari atas kurang kelihatan mungkin. Ya, di hari Minggu kemarin masuk ke minggu 20 berapa ya teman-teman ya? Minggu ke-8 dan sudah genap memasuki usia 2 bulan semenjak pindah tanam dan seperti ini kondisi tanaman saya. Ya, adapun perawatan hari ini adalah penyemprotan fungisida. Saya gunakan antrakol dan juga penambahan gandasil ya. Gandasil B karena di minggu lalu saya menggunakan kalsium karena ini masa generatif. Penggunaan gandasil itu diselang-seling dengan kalsium. Oh ya teman-teman, ingin memulai cara bertanam seperti ini bisa lihat di deskripsi ya teman-teman. Jadi tidak usah ditanyakan lagi gimana proses tanamnya. Dan juga saya sudah buatkan video tentang rincian biaya mulai dari pupuk, penyemprotan dan lain sebagainya akan saya upload di hari Jumat teman-teman. Jadi mungkin hari Jumat itu sebisa mungkin sudah saya upload karena videonya sudah dibuat, jadi tinggal saya upload saja. Yang jelas di hari ini saya sudah merasa cukup senang sekali dengan kondisi tanaman saya. Dan saya merasa puas karena semuanya berjalan dengan baik, walaupun di beberapa tanaman itu ada kendala ya, seperti terkena Gemini. Itu rasanya wajar ya kalau kita menanam cabai seperti itu. Kalau untuk menanam di rumah mungkin sebatas 5 pohon, 3 pohon itu biasanya untuk hama itu hampir-hampir jarang ya kawan-kawan. Kalau sudah agak banyak seperti ini baru terlihat tuh hamanya seperti apa. Ya, di sini saya mau menunjukkan tentang cabai hibrida saya. Jadi saya menanam 2 jenis cabai sini teman-teman. Walaupun hibridanya itu hanya beberapa pohon ya, sebagai sampling. Bahwasanya apabila Anda ingin menanam itu bisa gunakan hibrida. Seperti ini hasilnya. Batangnya pendek tapi buahnya cukup banyak ya. Kelihatan tidak? Di sini tidak terlalu terlihat karena warnanya hijau sekali. Yang di sana saja ada yang sudah agak tua. Nah, ini dia ya kawan-kawan ya. Kalau Anda ingin memulai bertanam, tanam saja yang seperti ini. Nah, bilang saja di toko pertanian benih hibrida. Biasanya dia dalam kemasan. Kalau yang lokal itu kan kita ambil dari biji, kita buat kemudian kita tanam sendiri. Misalnya ngambil benih di dapur gitu ya. Kalau ini enggak, ini dari toko saya beli. Bilang saja benih hibrida, nanti akan disuguhkan beberapa merek dan beli saja yang paling murah. Ya seperti itu ya kalau hibrida. Oke, dan kita lanjut ke irigasi kapiler ya teman-teman. Untuk teman-teman juga yang ingin memulai tidak harus menggunakan pipa seperti ini ya teman-teman. Di sini saya juga gunakan ini botol bekas ya. Ini adalah cabai yang saya gunakan dalam praktek pembuatan tutorial beberapa waktu yang lalu. Dan ini botolnya ada di bawah. Sampai sekarang masih hidup, menandakan bahwasanya botol ini pun tetap bisa bekerja ya. Walaupun di sini belum berbuah karena ini benihnya masih baru. Itu ada calon-calon bunga di sana. Ini di percabangan ini ya teman-teman ya. Belum terlihat sih, tapi ada di sini. Coba ya saya dekatkan. Nah, ini dia ya. Itu calon buah nantinya. Ya, nanti cabai ini akan saya pelihara sekitar antara 6 bulan sampai maksimal 8 bulan. Setelah itu akan saya pensiunkan teman-teman, karena saya mau mengganti dengan cabai besar. Di situ saya sudah persiapkan karung. Ini bekas karung semen, cukup banyak. Karena nanti saya tidak gunakan polybag lagi karena polybag itu terlalu kecil. Dan pertumbuhan akar itu sepertinya kurang maksimal ya kalau dengan sistem irigasi seperti ini. Berbeda dengan vertigasi. Vertigasi itu dengan polybag kecil yang ada di rumah itu saja dia sudah cukup, batangnya sudah cukup besar. Ini dia teman-teman gandasil yang saya gunakan. Minggu ini saya gunakan gandasil karena minggu sebelumnya saya gunakan kalsium ya. Dan juga untuk fungisida di sini karena polanya adalah selang-seling. Jadi sekarang saya gunakan yang namanya antrakol karena di minggu lalu saya gunakan Amistartop. Gandasil kita ambil. Saya gunakan air 4 liter, jadi saya butuh sekitar antara
8 sampai 10 gram. Anggap saja 1 sendok teh teman-teman, atau 1 sendok lebih lah. Ini 1 sendok. Saya gunakan 1 sendok setengah. Ini saya gunakan air sekitar 4 liter. Oke, antrakolnya saya gunakan sekitar 2 sendok juga. Untuk pembahasan antrakol ini sudah ada di video sebelumnya teman-teman ya, atau nanti saya letakkan di deskripsi apabila ingin mengetahui. Oke, sudah cukup, kita tinggal mengaplikasikan pada tanaman kita. Matahari sudah mulai terbit teman-teman. Oke, saatnya kita melakukan penyemprotan. Untuk fungisida itu sebisa mungkin mengenai batang bagian bawah ya teman-teman ya. Untuk video tentang detail mengenai berapa biaya yang saya keluarkan, nantikan di hari Jumat ya teman-teman. Mungkin Jumat malam. Ya pokoknya selesainya saya upload lah ya. Sudah saya bahas sangat detail sekali. Cabai ini kita mahal itu hanya di awal sih sebenarnya. Yang pertama harus dibeli kan memang pipa ya teman-teman ya, seperti ini. Itu kan tidak mungkin tidak kalau ingin menanam seperti ini, kecuali Anda mau mengumpulkan botol bekas. Repotnya botol bekas itu mengisinya satu-satu teman-teman. Ya mungkin kalau 5 pohon di rumah ya bisa saja. Kalau di kebun misalnya ada 100 pohon kan, ya itu susah sekali gitu. Terus apalagi ya, untuk yang mahal juga itu pembelian fungisida, insektisida dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya itu bisa dipakai berkali-kali loh. Kita bisa pakai itu di musim tanam berikutnya gitu ya, tidak melulu habis di sekali masa tanam. Untuk usia cabai ideal itu berapa sih kalau di lahan? Itu rata-rata 6 sampai 8 bulan teman-teman. Lebih lama dari situ biasanya itu rugi waktu ya teman-teman ya. Kita harus ganti tanaman lain kalau di kebun. Rata-rata di sini kalau petani cabai itu bisa diganti tomat sesudahnya, jagung, kacang panjang. Yang jelas dalam 1 tahun itu bisa 2 kali masa tanam. Makanya kalau cabai mereka pakai hibrida yang tanamannya itu lebih cepat berbuah dan buahnya itu banyak, dan agar cepat mengganti tanaman baru. Ya, sebenarnya itu juga menyelamatkan kondisi iklim di lahannya ya. Karena kalau cabai terus-terusan itu mengundang hama penyakit, dan kalau diganti itu biasanya hama penyakit itu tidak terlalu banyak. Nah ini mungkin ini walang sangit teman-teman, warang coklat. Nah ini dia terbang lagi dia itu menghisap batang cabai kita, nanti ujungnya itu jadi layu dan mati atau menggulung. Tapi itu sebisa mungkin disemprot saja. Biasanya kalau kita semprot dia hanya hinggap tapi tidak menggigit ya. Dia termasuk kategori hama penghisap daun, penghisap batang dan daun lah ya. Oke ya teman-teman ya, saya akhiri dulu karena saya mau menyelesaikan. Di saat ini sudah jam berapa ini? Hampir jam 7 teman-teman. Dan sepertinya cuacanya cerah. Ini cabai kondisinya di hari ini seperti ini. Saya mau menyelesaikan dulu untuk melakukan melakukan penyemprotan dan pemberian pupuk daun berupa gandasil. Yang jadwalnya itu sudah pernah saya utarakan di video sebelumnya, sehingga teman-teman tinggal bisa melihat lagi ya ulasan-ulasan di video saya sebelumnya. Oh ya, ada satu hal teman-teman, beberapa hari terakhir atau beberapa minggu terakhir itu cuaca sangat panas atau gerah, bahkan itu BMKG sudah memberikan konfirmasi terhadap itu semua. Dan di sini saya juga sudah membeli paranet, nanti kalau situasi tidak memungkinkan bisa saya pasang. Itu dia. Ini paranetnya ya. Mungkin di daerah Anda beberapa hari terakhir merasakan kalau siang itu gerahnya luar biasa, kalau keluar itu panasnya itu menyengat. Bahkan ada juga yang hujan gitu ya, hujan deras sekali, tiba-tiba itu setelah hujannya reda berubah menjadi panas yang luar biasa, tiba-tiba langitnya cerah dan panas.
itu memang sudah cuacanya seperti itu kondisinya di hari ini teman-teman ya. Jadi kita bisa siasati tanaman kita dengan memberikan paranet. Kalau di polybag ini memang rentan layu ya teman-teman ya. Walaupun di sini belum terjadi semacam itu, tapi saya sudah siapkan antisipasinya berupa pemberian paranet nantinya kalau apabila terjadi kondisi yang tidak memungkinkan. Atau hanya sebatas pencegahan, saya bisa pasang karena sudah terlanjur saya beli. Harganya sekitar 18.000 per 1 meter dengan lebar 3 meter. Oke, mungkin sampai di sini saja dulu teman-teman videonya, daripada panjang lebar. Yang jelas hari ini saya sudah kabarkan kondisi tanaman saya, dan per hari ini saya cukup puas semuanya. Dan hari Jumat saya pastikan akan saya upload tentang biaya yang saya keluarkan tentang cabai ini. Dan tidak perlu khawatir mahal tidaknya itu karena ada beberapa bagian itu yang kita beli hanya sekali dan kita bisa gunakan berulang kali, termasuk insektisida, fungisida itu tidak melulu habis di satu kali masa tanam seperti ini. Oke, semoga tayangan ini bisa bermanfaat dan terima kasih buat teman-teman yang menonton video ini. Bahkan ada beberapa teman-teman yang sengaja menunggu-nunggu video saya hanya untuk mengetahui perkembangan dari cabai saya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda semua. Dan tiada salahnya Anda subscribe channel ini buat kawan-kawan yang baru bergabung. Dan saya harap tayangan ini semuanya bisa memberi manfaat untuk Anda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.